Badai pendaftaran. Arton Nugroho. Dia jauh lebih tua dari Damar. Dia adalah veteran Night Watcher. Dalam pekerjaan, orang ini tidak memiliki masalah apapun. Hanya saja dia suka memamerkan kemampuannya dan mendidik pendatang baru. Sederhananya, dia suka menyombongkan orang lama. Salah satu anggota pasukan Damar pernah melakukan kesalahan dan dididik keras olehnya. Damar jelas saja tidak suka, kemudian dia pun langsung membalasnya. Arton dipukul habis-habisan oleh Damar. Setelah selesai ia juga kembali dipukul oleh Thalia. Waktu itu Arton masih di urutan ke-10 Night Watcher. Setelah dikalahkan oleh Damar dan Thalia, dan peringkatnya pun keluar dari 10 besar. Setelah itu, tim Damar dan timnya tidak pernah akur, dan sering terjadi gesekan. Tetapi kebanyakan tim Arton yang kalah. Ada juga keuntungannya. Karena tim Damar terus tumbuh lebih kuat, mereka pun menghadapi banyak tekanan, yang membuat mereka terdorong maju. Apalagi Arton yang awalnya sudah berumur dan sudah bertahun-tahun tidak melakukan gebrakan, di bawah tekanan Damar dan Thalia justru kembali masuk ke 10 besar. Dan di periode waktu selanjutnya, dia naik sampai posisi ketiga. Walaupun posisi Ves yang misterius tidak berubah dan hampir tidak pernah muncul, dia dapat dikatakan sebagai kekuatan tempur ketiga Night Watcher. Jika posisi Damar dan Thalia tidak diikut-sertakan, ia bisa dibilang menjadi zero. Tetapi 3 tahun kemudian, dia pernah jatuh ke nomor 4, yang berarti ada 3 orang mengunggulinya. Tentu saja, tanpa adanya tekanan kami, perkembangannya terlalu lambat, kata Damar sambil menghela napas. Thalia mengangguk dalam-dalam, tapi memang repot. Kalau dia ke sini untuk jaga malam, dia tidak mungkin mau bekerja sama dengan kita seperti Tirta, kata Thalia. Damar mengangguk, alasan dia mengerutkan kening adalah karena ini. Di sebelahnya, Nidia menunjukkan senyum di wajahnya dan berkata, siapa yang menyuruhmu untuk selalu mengerjai dia sebelumnya? Terkadang aku melihat Om Arton dan merasa kasihan. Lupakan saja, mari kita bicarakan. Jika dia tidak bekerja sama dengan kita, kita akan memukulnya lagi saat itu, kata Damar. Thalia mengangguk. Kasihan Om Arton, ucap Nidia ragu. Baiklah, Nidia dan aku harus istirahat. Siang ini kalian rencanakan sendiri saja kegiatan kalian, kata Lilia. Keduanya harus jaga malam di malam hari dan harus memastikan mereka tidur di siang hari. Damar dan Thalia mengangguk, mereka hanya jalan-jalan di sekitar lingkungan pada sore hari, berkenalan dengan lingkungan sekitar, pulang ke rumah, dan istirahat setelah makan malam. Keesokan harinya, Damar tidur sampai bangun pukul 9 pagi, lalu mengambil arsip perlahan-lahan menuju ke arah Danome Group. Tadi malam, Damar juga sempat mengecek latar belakang perusahaan ini, yang mana sudah terdaftar namun belum sebanding dengan Navis Group. Tetapi nilai pasarnya sudah 6 triliun, jadi bisa dibilang tidak terlalu kecil. Setelah sampai di bawah gedung, Damar membawa arsip dan menunjukkannya kepada satpam di pintu. Damar pun diantar masuk ke dalam perusahaan. Ia lalu berjalan ke lobi, mengeluarkan telepon dan menelepon Anwar. Sekitar 2 menit berlalu, Anwar berlari ke bawah, dan ketika melihat Damar dengan wajah semangat. Zero masih hidup, bisiknya. Anwar seorang laki-laki tinggi besar, hampir 1,9 meter. Tetapi karena dia tidak perlu melakukan tugas apapun, sosoknya pun jelas tidak terurus dan terlihat sedikit lebih gemuk. Mendengar apa yang dia katakan, Damar terdiam, menyentuh hidungnya dan berkata, tolong atur pekerjaan untukku. Anwar mengangguk. Dia membawa Damar ke bagian personalia. Setelah prosedur masuk selesai, Anwar berkata, bagian penjualan ada di lantai 5. Aku akan mengantarmu untuk mengenal karyawan di dalamnya. Damar menggelengkan kepalanya dan berkata, tidak apa-apa, kamu pergi dulu saja. Aku bisa sendiri ke sana. Apakah orang-orang di sana tahu bahwa aku akan bergabung dengan mereka? Iya, mereka tahu aku sudah menginfokan mereka, tetapi aku tidak menyebutkan identitasmu. Hanya bergabung sebagai karyawan biasa, kata Anwar. Damar mengangguk dan berkata, baiklah, kalau begitu aku bisa pergi sendiri. Baiklah, nanti sampai di bagian penjualan, kamu cari Aditya Samsul, dia akan mengatur pekerjaan buatmu. Setelah itu, Anwar teringat sesuatu dan bertanya, dengar-dengar, kamu punya beberapa saham perusahaan besar di kota NJ. Aku bekerja sama dengan Night Watcher untuk menyusun dokumen. Nanti aku akan mengirimkan dokumen itu kepadamu. Selama di kota NJ, jika kamu perlu sesuatu, kamu dapat menghubungi kami secara langsung. Damar mengangguk. Dia tidak terkejut dengan hal ini. Kota NJ memiliki banyak keluarga yang tersembunyi, dan mereka yang berada di bawah tanah juga lebih aktif. Selama 6 tahun di Night Watcher, ini adalah tempat yang sering dikunjungi Damar.
Dari berbagai sisi, tempat ini seperti rumah bagi Damar. Berpamitan pada Anwar, Damar mengecek jam. Sudah sekitar pukul 10. Dia naik lift ke lantai 5. Setelah keluar dari lift, dia berjalan 2 langkah dan mendengar suara dari tangga sebelah lift. Amela Damayanti, apa kamu tidak bisa merasakan perasaanku padamu? Suara seorang pria terdengar. Damar diam-diam menoleh dan melihat, menemukan bahwa di tangga, seorang pria parubaya yang sedikit kesal sedang berbicara. Di seberangnya seorang wanita yang cantik dengan tubuh putih berdiri. Dialah sosok Amela yang disebutnya. Wajah Amela kusut, dia berkata, Pak Aditya, aku benar-benar tidak ingin jatuh cinta sekarang. Aku baru saja lulus dan ingin fokus bekerja. Pak Aditya, orang ini Aditya, atasanku langsung. Damar sedikit heran di dalam hatinya dan memandang ke sana dengan penuh minat. Aditya memandang Amela dan berkata dengan sungguh-sungguh, Amela, di masyarakat seperti sekarang ini kamu bisa sangat mudah untuk maju. Coba kamu pikir, aku manajer di departemen penjualan, dan omku adalah pemimpin perusahaan. Jika kamu dan aku bersama-sama, aku akan segera mempromosikanmu menjadi kepala tim di departemen penjualan. Selama ada omku, masa depanmu di perusahaan ini bisa dikatakan cerah. Aku masih ingin berjuang dengan kemampuanku sendiri, Amela tersipu. Aditya tampaknya tidak menyadari penolakannya yang jelas. Dia terkekeh pelan, Hai, kamu masih tidak mengerti. Perusahaan seperti Danone tidak mudah untuk dimasuki, lebih sulit lagi untuk naik. Sebenarnya cukup mudah bagiku untuk memecatmu. Pak Aditya, kamu, kata Amela dengan sedikit perubahan ekspresi di wajahnya. Yah, aku juga tidak terburu-buru. Setelah pulang kerja hari ini, pergilah nonton film bersamaku, kita bicarakan hal ini pelan-pelan, bagaimana? Tanya Aditya. Amela menggelengkan kepalanya dan berkata, Pak Aditya, aku masih punya urusan di rumah setelah pulang kerja. Melihat penolakan gadis-gadis itu berkali-kali, Aditya tampak sedikit tidak sabar. Ada sedikit amarah terlintas di wajahnya. Dia langsung meraih tangan Amela. Wah, di kantor ditolak wanita masih berani main tangan. Di sebelahnya, Damar berkata sambil tersenyum. Kali ini, baik Amela maupun Aditya mengalihkan pandangannya ke Damar. Wajah cantik Amela memerah saat melihat dirinya ketahuan di sana. Dan wajah Aditya juga panik. Dia memelototi Damar dan bertanya, siapa kamu, apa urusanmu? Oh, pihak personalia meminta aku untuk datang mencarimu. Aku pegawai baru di sini, kata Damar. Aditya merasa urusannya telah dirusak oleh Damar. Menatap Damar dengan tatapan penuh kebencian dan berkata, kamu tidak perlu datang lagi. Kamu datang terlambat bekerja di hari pertama. Aku tidak membutuhkan karyawan seperti kamu. Benarkah? Hal ini kamu yang mengatakannya ya, kata Damar sambil mengangkat bahu, dan melemparkan kartu pegawainya ke Aditya. Kalau begitu aku pergi dulu. Sebenarnya, dia juga tidak ingin bekerja di kantor. Jika bukan karena Lilia yang memberinya identitas ini, dia tidak akan datang sama sekali. Aditya tidak menyangka Damar akan mengiyakannya begitu saja. Selain itu, wanita bernama Amela itu juga menatap Damar dengan tatapan datar. Di Danone Group tidak terhitung berapa banyak orang berdesak-desakan ingin masuk. Namun, Damar malah menyia-nyiakannya. Duo, duo, duo. Seketika itu, ponselnya berdering tiba-tiba. Aditya mengambil ponsel dan meliriknya. Melihat nomor teleponnya, kelopak matanya berkedut hebat. Dia segera mengangkat telepon dan berkata, Halo, Pak Anwar. Aditya. Di telepon terdengar suara Anwar bertanya, apakah Damar sudah datang ke bagian penjualan? Apakah kamu sudah memberinya posisi yang relatif menganggur? Biarkan ia jika datang telat atau pulang cepat, tidak perlu pedulikan dia. Aditya terdiam sesaat, pegawai baru, Damar. Dia dengan cepat mengambil kartu pekerja yang dilemparkan oleh Damar dan melihatnya. Begitu dia melihat kata Damar di atasnya, kepalanya hampir meledak. Dia baru saja memberitahuku bahwa dia akan berhenti. Suara Aditya sedikit bergetar. Apa? Anwar dengan tegas berteriak, pasti kamu membuatnya tidak nyaman ya. Aditya menelan ludah. Kukatakan padamu, kejar orang itu dan bawa kembali padaku, kalau tidak, kamu dan ommu sekalian saja keluar dari perusahaan ini. Anwar meraung di telepon. Bersambung.